Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, semangat pagi. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lewat udara, lewat jaringan dan akan belajar tentang sosiologi. Sahabat pembelajar, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sahabat belajar duduk dengan rapi, rapikan semuanya dan kita akan fokus untuk pembelajaran sosiologi perdana ya. Baik. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sahabat pembelajar belum pernah mendapatkan pembelajaran tentang sosiologi. Apa sih itu sosiologi? Nah, sekarang kita akan berkenalan tentang sosiologi dan akan bicarakan tentang fungsi dan peran sosiologi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita akan menjelaskan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta bisa mengidentifikasi gejala sosial. Seperti apa sih gejala sosial? Selanjutnya menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan terakhir adalah menyimpulkan sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di sini ada kata kuncinya, ada riset, fakta sosial, dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Oke. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ya. Jadi kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Ada individu, ada individualisme, dan ada individualis. Nah, seperti itu. Individualisme adalah bahan, ya, paham, paham yang mementingkan hak seseorang di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi jelas ya, ada individu, ada individualisme, dan ada individualis. Nah, kata individu sendiri dalam konsep manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata Latin ya, yaitu quod est in se indivisum alis vero divisum. Aduh, mohon maaf ya kalau kalimatnya rada kurang enak didengar. Pokoknya seperti itulah ya. Artinya bahwa tidak terbagi-bagi dalam dirinya sendiri, tapi terpisah, seperti itulah. Bahwa individu ya. Lanjut sekarang kita akan ngobrol. Nah, ini gambaran dari Aristoteles. Mungkin sahabat pembelajar pernah mendengar tentang Aristoteles. Inilah gambaran seperti ini ya. Jadi menurut beliau dulu bahwa manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Menurutnya manusia itu harus hidup dalam masyarakat. Nah, begitu. Anda lahir ke dunia, apakah sendirian? Betul, sendirian. Tapi dalam proses kelahirannya banyak sekali yang membantu di situ. Ya, ibu Anda dibantu oleh dukun beranak atau mungkin ya, atau bidan atau dokter. Nah, itulah bahwa mulai hidup ya atau mulai lahir ke dunia, Anda itu tidak sendiri. Jadi banyak yang membantu kelahiran Anda seperti itu. Itulah bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Bayangkan teman-teman semuanya hidup sendirian di tengah hutan belantara. Apa yang terjadi tidak enak ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Gejala ya. Jadi gejala sosial itu adalah peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok ya. Jadi suatu peristiwa itu atau proses ya, suatu peristiwa atau proses disebut juga dengan gejala sosial karena perilaku individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Itulah kumpulan dari perilaku-perilaku individu. Bisa terjadi dalam hal ya gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Ya, ini yang sekarang dibicarakan tentang gejala moral ya. Nah, gejala sosial berbeda dengan gejala alam ya. Gejala alam adalah peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Gempa bumi ya, gunung berapi meletus atau banjir seperti itu. Nah, itu gejala alam ya. Nah, ini ada berbagai karakteristik gejala sosial. Kalau tadi gejala alam, sekarang gejala sosial. Karakteristiknya itu sangat kompleks ya, banyak sekali, beraneka ragam, universal, terus juga dinamis ya, tidak tetap, dinamis.
dan tidak mudah dimengerti. Betul sekali ya. Aduh, banyak sekali gejala sosial yang tidak mudah dimengerti. Kadang kurang objektif dan bersifat kualitatif dan sulit diprediksi. Itulah gejala sosial. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan musiknya ya. Biar lebih semangat lagi. Nah, ini ada gejala sosial jenis-jenisnya. Oke, menurut Pitirim As-Sorokin bahwa gejala sosial diantaranya adalah sebagai berikut ya. Ada religius dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, sebelum itu ada tingkatan gejala sosial. Pertama, mikro itu terjadi pada individu manusia ya dalam kehidupan sehari-hari kecil. Ada meso terjadi pada organisasi. Teman-teman mungkin pernah ya atau sekarang berada di sebuah organisasi atau menjadi sebuah anggota dalam organisasi. Dan terakhir gejala sosial makro yang lebih luas lagi dalam entitas sosial yang lebih besar. Contoh lembaga multinasional seperti itu. Jadi lebih luas lagi. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang fungsi dan peran sosiologi dalam masyarakat ya untuk menggaji gejala sosial di dalam masyarakat. Istilah sosiologi pertama sekali digunakan oleh Auguste Comte. Nah, tahun 1798 sampai 1857. Jadi, beliau menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tadi, yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Seperti itu. Lalu, Pitirim As-Sorokin ya, menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial. Misalkan antara gejala ekonomi dan agama. Ada hubungannya? Ada ya. Keluarga dengan moral. Ada hubungannya? Jelas ada. Terus hukum dan ekonomi serta masyarakat dan politik. Seperti itu. Nah, nanti misalkan ditanyakan, siapakah Bapak sosiologi dunia? Dialah Auguste Comte. Oke. Nah, ini bahwa istilah sosiologi itu berasal dari dua bahasa. Betul sekali. Ada Latin dan Yunani. Ya, sekali lagi ada Latin dan Yunani. Ada socius ya dan logos. Socius dari Latin yang artinya kawan. Nah, atau dalam artian luas masyarakat. Sementara logos Yunani ya itu berarti kata atau berbicara. Dengan demikian, jadi ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau ilmu tentang masyarakat seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa sosiologi itu berasal dari dua istilah ya, dua kata. Socius dan logos berasal dari Yunani ya, yang artinya ilmu tentang masyarakat. Seperti itu. Kenapa harus dipelajari? Karena kita sebagai bagian dari anggota masyarakat. Hati-hati kita sebagai anggota masyarakat kalau tidak tahu ilmunya. Ya, nanti apa yang terjadi? Akan banyak terjadi konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Anda selamat. Hari ini kita akan belajar sosiologi dan Anda telah mendapatkan pengetahuan tentang sosiologi. Sudah berkenalan dengan sosiologi. Baik. Oke. Nah, ini gambaran ya dari keanekaragaman masyarakat. Makanya kita mempelajarinya. Tokoh yang meletakkan sosiologi sebagai sebuah ilmu adalah namanya Emil Durkheim. Oke, Emil Durkheim dan metodologinya katanya ya menggunakan konsep bebas nilai atau value free. Oke. Nah, menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakatnya perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Jadi, hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat objektif. Jadi, di dalam sosiologi itu tidak melihat ya nilainya baik atau buruk tidak, tapi hanya menjelaskan fakta yang ada ya secara objektif. Artinya tidak ada tendensi apa-apa. Ya inilah fakta yang ada. Masyarakat mau hitam atau putih, mau A, B atau C atau D, inilah faktanya seperti itu. Tidak dibuat-buat, apalagi dijadikan sebuah kebohongan seperti itu. Inilah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada yang bersifat empiris, teoretis, kumulatif, dan
non-etis. Oke, teman-teman, ada 4 ciri sosiologi. Pertama, empiris, yaitu sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Artinya bukan diduga-duga atau bukan sebuah hayalan, ya, atau sebuah dugaan, bukan. Tapi ini lebih sifatnya empiris sesuai dengan akal sehat yang ada, seperti itu. Dan yang kedua adalah bersifat teoritis. Nah, sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Jadi dari hasil observasi tersebut, nah, sosiologi dijadikanlah sebagai teori, sebuah teori. Dan selanjutnya adalah kumulatif. Artinya sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang telah ada, ya, yang telah ada sebelumnya, dalam artian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus teori-teori yang lama, sehingga akan sesuai dengan keadaan zaman. Bagaimana tahun 80-an, 90-an, bahkan sekarang sampai 2000-an. Itu sosiologi akan terus senantiasa berkembang, seperti itu. Dan terakhir bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari baik buruknya fakta, tapi menjelaskan fakta yang ada. Yang telah tadi saya sampaikan bahwa sosiologi itu non-etis atau bebas nilai, ya. Seperti itulah. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari ini baik, ini buruk, tidak, tapi inilah fakta yang ada. Baik, sahabat pembelajar semuanya, demikian pembelajaran pertama kali ini. Kita akan lanjut dengan pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.